Pemirsa menanti palu keadilan sang wakil Tuhan yang akan digelar pada pekan depan. Lalu bagaimana memastikan vonis ini memenuhi asas keadilan keluarga Yosua, para terdakwa maupun masyarakat luas. Kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana, dan Samuel Huta Barat, ayah almarhum Yosua Huta Barat. Selamat malam Kang Asep, Pak Samuel. Selamat malam Pak Samuel. Sehat selalu, semangat selalu Pak Samuel. Semoga Tuhan memberkati Baik, Pak Samuel. salam sehat selalu. Saya ingin ke Kang Asep. Kang Asep, apa alasan Kang Asep bersama dengan Aliansi Akademisi Indonesia kirimkan amicus curiae untuk membela Richard Eliezer? Satu kata, kejujuran, ya, seperti itu. Jadi di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu kalimatnya jelas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kita bangsa ini perlu kecerdasan. Nah, cerdas itu kebalikannya culas. Nah, kita menemukan seorang pembunuh, sekali lagi pembunuh yang atas perintah jabatannya mengakui perbuatannya, sehingga semua terbukalah itu semua. Dan itu dengan lancar, dengan konsisten dia mengatakan itu. Nah, ketika ini dilakukan oleh seorang katakan pelaku yaitu saudara Icat, ya konsistensi tadi ternyata disangkal terus oleh yang memerintahkan kan. Dan kemudian yang lebih menyakitkan lagi ya ketika yang dibunuh itu putranya almarhum itu putranya Pak Samuel masih dihina-nistakan oleh mereka-mereka yang melakukan kebohongan. Jadi ada kebohongan, kejujuran. Kami di kampus itu ya para guru, maha guru besar, para begawan-begawati sesuai tugas Tridharma perguruan tinggi itu adalah pengabdian kepada masyarakat. Artinya bentuk tanggung jawab keilmuan masing-masing, sekali lagi bukan guru besar hukum aja ya, lintas semua perguruan tinggi ternama di Republik ini dan luar negeri malah ya, mereka menyatukan satu, dipimpin oleh Prof dari UI, Profesor Sulis dan Profesor Meli ya, itu mereka ternyata berhasil, baru 122, ini masih menyusul karena kawan-kawan ini ikut serta. Jadi ada apa rasa bahasa kita berhasil kepada negara ini butuh orang-orang jujur. Terlepas itu adalah pembunuh, tapi ada pengakuan dosa, ada permintaan maaf, dan kita juga bersyukur keluarganya Pak Samuel juga memaafkan atas kejujurannya. Soal perbuatan soal lain, tapi kita yang hargai adalah kejujuran. Kejujuran ini yang kita butuhkan. Makanya di konsep hukum itu dikenal Al-Mekulas, sahabat pengadilan. Nah, sahabat-sahabat pengadilan ini ya di dunia manapun telah lahir di konsep yang baru. Nah, mereka adalah menyeru ya sahabat namanya biar pengadilan itu kuat, sehat, tidak jahat. Nah, ketika pengadilan kuat, sehat, ya berani memutuskan putusan yang lebih ringan atau paling ringan karena kejujuran itu yang kita hargai. Ya, nah kehargaan itu dikaitkan dengan konsep JC. JC ini yang berhak menentukan di Republik atas kewenangan konstitusi adalah LPSK. LPSK memberi kewenangan kepada tiap orang yang mau membuka, namanya JC Karbol, ya bagian kontribusi yang bersangkutan membuka cerita ini semua atas. Itu harus ada reward. Nah, kalau reward ini ternyata berupa punishment, tidak akan menimbulkan motivasi, saya khawatir para penyeru keadilan akan mundur karena takut diancam hukuman 12 tahun yang tidak masuk akal itu. Oke, alasannya Kang Asep dan kawan-kawan ini karena alasan kejujuran. Lalu poin apa yang diperjuangkan Kang Asep? Ya, jadi tadi, karena ketika orang mengakui dosa, siapapun di agama manapun ada pengakuan dosa, pertobatan terhadap kejahatannya, sekali lagi kejahatannya membunuh, itu harus kita apresiasi. Kan kita orang jarang mengakui ya, jarang mau menyadari, menginsafi bahwa yang bersangkutan telah bersalah. Nah, kebersalahan tadi, keinsafan tadi itu ada kejujuran. Ya kita susah kan ketika orang melakukan perbuatan masih berkelit dan berkilah. Itulah yang menyebabkan hati kami terenyuh, tersentuh, ya maka para begawan-begawati, para maha guru itu turun gunung semua ya segala. Dan itu yang saya lebih lebih hati saya mau terenyuh justru lahir dari para ibu-ibu. Kita nyebut ibu pertiwi kan. Kalau oma-oma yang sudah sepuh itu usianya rata-rata ada yang 80, 90 jadi tahun. reward yang diharapkan adalah bebas atau tuntutan lebih ringan dari terdakwa lain? Dibaca kalau pakai undang-undang LPSK lebih ringan, ya lebih ringan bisa lepas, bisa bebas, ya itu terserah, kita pasrahkan kepada hakim. Kan kalau yang lain selalu kebanggaan, tapi kan Ica dimulai dengan permohonan maaf, diawali permohonan maaf kepada keluarga almarhum Yosua, ya bahwa mereka meminta maaf, setelah itu dia menyerahkan kepasrahan kepada majelis. Nah kami pun sama, silahkan, kita tidak mau intervensi majelis, silahkan hukuman yang lebih ringan, paling ringan, ya itu yang kami seru, yang kami adu bukan soal icatnya, tapi kejujuran.
pengampunan, keinsyafan, pertobatan. Itu yang kami apresiasi para guru besar itu, mengakui bahwa ternyata di Republik ini ada orang kecil, terpencil, daerah bersahaja, pendidikannya sangat ya. Saya kira bukan golongan para guru besar, tapi para guru besar merasa malu melihat ada di Republik ini seorang prajurit, seorang barada, jiwanya satria. Ya. Baik, yang diharapkan adalah di bawah 8 tahun atau bebas begitu ya, Kang Asep. Oke, saya ingin silakan. Kita tidak menentukan kepada hakim. Jadi silakan hakim kembali kepada aturan hukumnya, karena undang-undang ini berlaku. Di bahasa hukumnya presumption juris de jure. Artinya ketika undang-undang diundangkan berlaku bagi siapapun. Jadi pasal 10A itu dan penjelasannya itu mengikat hakim, sekali lagi. Saya tekankan itu mengikat hakim, karena hakim harus berdasarkan undang-undang, bukan SOP seperti tuntutan JPU ya. Jadi undang-undang itu harus taati. Ya, apapun beratnya itu adalah ajas lex jura. Nah, kami ya para cendekiawan, para akademisi, monggo silakan hakim apa gunakan undang-undang itu pasal 10A yang lebih ringan atau paling ringan itu silakan. Kami tidak masalah. Tapi kalau hitungan ringan, tadi yang namanya paling ringan kepada Palu Hakim Sang Wakil Tuhan. Kita tunggu nanti vonisnya seperti apa, Kang Asep. Tapi itu yang sudah diperjuangkan gitu ya dari Kang Asep dan kawan-kawan. Saya ingin ke Pak Samuel. Pak Samuel, mengingat Richard Eliezer ini sudah berulang kali meminta maaf kepada Pak Samuel dan juga keluarga di ruang persidangan begitu ya. Apakah sudah sepenuhnya memaafkan Eliezer? Ya, di bulan 10 tahun yang lalu memang Eliezer sudah datang ke hadapan kita. Waktu kami jadi saksi keluarga di sana terhadap Eliezer, dia bersujud di hadapan kita minta maaf dan dia mengakui kesalahannya apa yang telah dia perbuat di Duren 3. Oleh karena itu, dan dia pun berjanji akan mengungkap apa yang dia ketahui tentang semua hal pembunuhan berencana itu. Jadi kami menekankan sama Richard Eliezer pada saat itu agar dia terbuka, jangan ada yang ditutupi. Disitulah kami tahu bahwa dia itu pun sudah dilindungi oleh LPSK. Dan LPSK sudah mengajukan bahwa Eliezer ini menjadi justice kolaborator. Oleh karena itu, ya kami sangat mengapresiasi LPSK yang sudah mengajukan si Eliezer ini menjadi justice kolaborator. Oleh karena itu, marilah kita sabar menunggu keputusan dari majelis hakim yang mulia. Baik. Pak Samuel, untuk memenuhi rasa keadilan Pak Samuel beserta dengan keluarga atas meninggalnya Yosua, Eliezer melakukan eksekusi terhadap Yosua atas perintah Sambo. Lalu apakah tuntutan terhadap Eliezer yang 12 tahun penjara ini juga dianggap keluarga Yosua itu terlalu berat untuk seorang yang berstatus justice kolaborator dan sudah mengutamakan kejujuran di atas segalanya? Itu kan baru hanya tuntutan. Nanti kan keputusannya di tangan majelis hakim. Kita bersabar. Oleh karena itu, keputusan di tangan majelis hakim tentang dia menjadi justice kolaborator. Itu kita sudah mengetahui konsekuensi dari justice kolaborator ini ada 3 hal. Jadi oleh karena itu kita sabar. Baik, jadi 12 tahun itu menurut Pak Samuel bisa diterima oleh pihak keluarga kah atau justru menuntut misalnya lebih berat karena Eliezer turut mengeksekusi atau justru menginginkan lebih ringan karena sudah memaafkan? Kami keluarga tidak mau mendahului keputusan hakim. Itu hak prerogatifnya majelis hakim untuk memutuskan oleh si Eliezer menjadi hukuman berapa pun. Kami tidak bisa mendahului majelis hakim. Baik, Pak Samuel, lalu bagaimana dengan hukuman untuk Verdi Sambo yang terakhir di dalam tuntutan begitu ya, dituntut penjara seumur hidup? Apakah pihak keluarga menerima? Dalam hal inilah yang sangat kami perhatikan terhadap Verdi Sambo. Dia ini kan suatu sutradara besarnya, aktornya di sana yang menciptakan semua skenario ini. Berulang kali mereka fitnah anak kami mulai dari Duren 3 sampai ke Magelang, sampai persidangan terakhir terus dikumandangkan terakhir dikumandangkan pemerkosaan. Dalam hal inilah yang nggak terima kami keluarga, apalagi saya selaku ayah dan ibunya di Jambi tidak terima itu. Tidak mungkin anak kami melakukan hal itu. Nah, apalagi di Magelang. Di Magelang itu kan dia katanya diperkosa dan dibanting.
sedangkan visum tidak ada. Itu suatu fitnah. Orangnya sudah mati difitnah pula. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Menurut saya hukuman seumur hidup itu seharusnya dia hukuman mati itu. Biar jangan ada lagi sambo-sambo lain nanti di kemudian hari. Baik, kita lanjutkan perbincangan usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time News. Kita lanjutkan perbincangan pemirsa, dan Kang Asep dan juga Pak Samuel, Jampidum yang menyatakan tuntutan Eliezer justru dianggap lebih ringan jika dibandingkan dengan Verdi Sambo yang dituntut seumur hidup. Sehingga status JC pun dianggap sudah dipertimbangkan. Kita simak pernyataan berikut ini. Tuntutan pidana itu wewenang penuh Jaksa Agung. Tidak ada lembaga lain yang bisa mempengaruhi. Tapi kami hormati LPSK, maka tuntutannya itu lebih ringan dibanding Pak Sambo. Kalau mungkin LPSK nggak mungkin 12 tahun. Ya, kami menghormati, tapi ketua LPSK bilang, wah ini segala macam, tapi itulah kebebasan bicara saat ini. Tuntutan Eliezer dianggap sudah tepat dan lebih ringan jika dibandingkan dengan tuntutan Sambo. Apakah menurut Kang Asep relevan membandingkannya dengan Sambo bukan dengan Putri Chandrawati misalnya yang lebih ringan hanya 8 tahun saja? Ya, ketika Undang-Undang LPSK diundangkan pasal 10A dan penjelasannya, setelah tadi saya katakan, undang itu berlaku bagi siapapun. Kalimatnya jelas, lebih ringan atau paling ringan di antara pelaku-pelaku lain. Artinya, ketika saudara jaksa membuat dakwaan, akhirnya juga membuat tuntutan, dan salah satu tuntut dakwaannya itu, termasuk tuntutannya menggunakan pasal penyertaan, ya sekali lagi, di Undang-Undang LPSK, diundang tentang KUHP ya, tentang penyertaan ya, yang namanya pelaku yang disuruh hukumannya paling ringan. Nah kalau yang lain 8 ya ini harus di bawah 8. Nah yang lebih lucu makanya Japidumnya mengatakan dibandingkannya ke Sambo, dia aktor intelektual yang itu dipidana nggak boleh menggunakan ajas analogi, satu berkas, satu masalah, dan satu pemahaman. Jadi kalau mengatakan digandingkan dengan Sambo yang hukumannya seumur hidup, ini lebih ringan. Apalagi yang fatal dia mengatakan, ini kewenangan Jaksa Agung. Justru karena Jaksa Agung itu kan mewakili publik, mewakili korban. Keluarga korban telah memaafkan. Masyarakat ada di pihak mana? Namanya juga penuntut umum, bukan ya, sekali bukan yang lain-lain. Artinya apa? Seluruh tindakan Jaksa Agung ya, ketika rentut JPU-nya ke Kejaksaan Agung harus menggunakan undang-undang karena berlaku undang-undang LPSK. Paling ringan, lebih ringan, itu kata-kata yang tertulis dalam undang-undang, itu tekstual. Jadi kalau dia menggunakan SOP itu melanggar konstitusi 24 ayat 5, karena 24 ayat 5 mengatakan dalam Undang-Undang 45 loh, bukan undang-undang. Hukum acara itu harus dengan undang-undang, by the way. Artinya dengan undang-undang tersebut ada undang-undang namanya undang LPSK, harus lebih ringan. Apalagi kalau dia belajar KUHP, pasal penyertaan itu orang yang disuruh harus lebih ringan. Ini kan lucu, orang yang jujur mengatakan sesuatu semuanya hukumannya 12 tahun, sedangkan yang lain ya Putri lah kita ya kalau boleh ikut-ikutan pemikiran Jaksa Agung muda ya 8 tahun. Berkali-kali hakim mengatakan karena Eliezer lah yang membuka tabir ini semua, Andalah yang 3 ini suka disebut bohong, mereka 8 tahun ini 12 tahun. Jadi logika yuridis dan logika publik itu nggak masuk pernyataan Jaksa Agung muda itu. Lebih saya aneh lagi kan sering bertanyakan, loh ini kan setingkat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kenapa sih harus Jaksa Agung muda yang harus menjelaskan? Dan kenapa harus humasnya? Ya, Jaksaan Negeri Jakarta Selatan aja jelaskan, atau JPU-nya jelaskan. Nah kalau JPU jelaskan itu nggak ada masalah kan? Tapi saya ingatkan kembali, hakim tidak teringat oleh tuntutan. Silakan Anda tuntut. Cuman ketika membuat tuntutan berbeda ketika menggunakan penyertaan, dan itu tidak masuk akal alias ngawur, jangan harap hakim akan ikut. Kang Asep, kalau tadi dibandingkannya dengan Putri Chandrawati, sedangkan dalam persidangan kita tahu belum terungkap secara gamblang apakah Putri Chandrawati ini berperan sebagai aktor intelektual. Hal ini tidak digali mendalam oleh jaksa penuntut umum. Apakah celah ini bisa berdampak pada keraguan hakim dalam memvonis Putri sesuai dengan pasal 340, Kang Asep? Ya, kalau ada keraguan aja saya ya bebaskan, itu paling gampang. Siapapun ya, mau
Sambo mau Putri, tapi kan di persidangan udah nampak. Nah kalau pasal penyertaan itu nih saya berulang-ulang kali katakan tidak harus berlumuran darah dan aktif. Dan kita lihat ketika ada peristiwa terjadi ya pembicaraan, kemudian di mobil, kemudian di saguling, ya kemudian di Duren 3 kan ada pembicaraan itu diuraikan baik di dakwaan maupun di tuntutan. Nah soal kita berbeda itu tidak ikut serta, biarlah hakim yang menilai. Tapi kalau saya katakan ya namanya perencanaan, ya sekali lagi perencanaan kalau yang bersangkutan ikut serta tidak harus melakukan melakukan pembunuhannya ya karena dakwaannya pembunuhan yang ikut serta pembunuhan. Ya mempersiapkan, mengatur, ya mengatakan itu paling gampang kok ya. Ya mulai penyimpan senjata ke lantai di atas itu kan itu juga ada ikut juga isolasi ya yang katakan isolasi ditutup itu kan fakta-fakta yang tidak terbantahkan menjadi fakta hukum ya jadi sekali lagi jangan selalu mengatakan oh belum jelas perbuatannya ya iyalah belum jelas itu karena kita nggak ikut sidang tapi kalau yang ikut sidang dan pernah pengalaman sidang kalau penyertaan itu ya sekali lagi tidak berlumuran darah tidak harus selalu aktif itu perlu saya jelaskan ya pasif pun dalam arti misalkan yang paling gampang lah dipahami ya orang melakukan penganiayaan, ya terus penyertaan, dipegangin udah kena, mempersilahkan suruh masuk, suruh datang, itu kan ikut terjadi, dia tahu kan akan terjadi pembunuhan. Oke, lalu Kang Asep pertanyaan kemudian adalah bagaimana memastikan vonis hakim nanti ini benar-benar independen, tidak terpengaruh atas intimidasi video Hakim Wahyu Iman yang kita tahu sempat viral begitu ya, maupun gerilya bawah tanah yang sempat diungkap oleh Menko Polhukam Kang Asep. Itulah terlalu bodoh, maaf sekali bodoh sekali orang memviralkan posisi ketua majelis dengan kata-kata seumur hidup. Dia lupa kalau hakim itu majelis 3 orang. Katakanlah misalkan umpamanya itu video itu benar, ketua majelisnya akan umur seumur hidup. Kalau yang 2 anggota mengatakan mati, nggak bisa apa-apa, itu voting. Ketika musyawarah itu akan voting. Kalau yang 2 mengatakan mati atau makan bebas, malah lepas, nggak bisa mengatakan apa-apa. Jadi kalau memviralkan itu yang belum tentu benar, harus diperiksa nanti setelah persidangan selesai ya, itu juga tidak ngaruh gitu. Nah, jadi ketika itu dilakukan, itulah salah satu gerakan-gerakan biasa untuk neror hakim. Saya pernah ngalamin itu biasa lah, dilakukan apapun bentuknya ya kepada majelis akan dilakukan perbuatan-perbuatan tidak terpuji. Tapi akan sebodoh itu kalah ketua majelis melakukan itu. Tapi tadi saya bilang bodohlah orang yang membuat video itu. Karena apa? Dia lupa ada yang 2 yang tidak direkam. Coba rekam yang 2 pendapatnya apa? Ya kalau yang satu mau apapun juga kalau yang berbeda tetap yang 2 yang menang. Itu harus dipahami. Nah kemudian bagaimana hakim memutus? Kan putusan hakim itu dimulai dengan demi irah-irah namanya ya. Irah-irah itu adalah demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi keadilan itu di atas segala-galanya. Bahkan sila kedua kita adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan yang beradab memanusiakan, itulah kejujuran. Jadi kelak hakim rasio disidendinya harus etos, logos, patos. Bahasa sederhananya, ketika ada fakta-fakta persidangan yang tadi berbeda, oh dia tidak ikutan, oh dia cuma begini. Nah itu fakta itu oleh hakim, etos, logos, patosnya dikonstatasi, dikonstruksi, dikonstitusikan. Dia akan masukkan itu menjadi fakta hukum. Dia masukkan ketika 40, oh perbuatan Sambo tuh begini, perbuatan Putri tuh begini, perbuatan KM tuh begini, RR begini, Icat begini. Nah nanti hakim disitulah akan keluar pertimbangan hukumnya. Itu akan runtut ngalir, silogismenya valid, logikanya harus valid. Ketika putusan hakim tadi tidak valid silogismenya, cara berpikirnya membuat uraian pertimbangan hukum, itu akan ketahuan kok. Jadi mulai melenceng misalkan, jadi kalau hakimnya lurus, tegak lurus, dia wakil Tuhan, tadi keadilan sang Tuhan Maha Esa, maka akan mengalir kalimatnya lebih enak dibaca. Seperti ucapan-ucapan di persidangan. Jadi kalau kelak hakim ngawur, kan ketahuan. Kalau hakim ngawur akan ketahuan, kita tunggu nanti vonisnya seperti apa begitu ya, perberat atau peringan justru. Nah saya ingin terakhir ke Pak Samuel. Pak Samuel, bagaimana harapan keluarga almarhum Yosua terhadap vonis wakil Tuhan yang akan dibacakan pekan depan? Ya, yang kita tahu kan hakim itu adalah perpanjangan tangan Tuhan atau wakil Tuhan di dunia ini untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Jadi kami sangat berharap kepada majelis hakim yang mulia memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka yang sesuai dengan pasal 340 yaitu hukuman mati seumur hidup dan paling lama 20 tahun. Oleh karena itu apalagi seperti Sambo, Putri, si RR, si Kuat kan itu berbeda-beda apa peran mereka itu. Saya rasa majelis hakim nanti sudah sangat teliti untuk menilai.
Baik, kita harapkan semoga nanti putusan hakim benar-benar berasaskan keadilan bagi keluarga Yosua maupun juga bagi terdakwa dan juga masyarakat luas. Tidak ada intervensi ataupun intimidasi yang mempengaruhi putusan dari hakim. Terima kasih Pak Samuel dan juga Kang Asep sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.